Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Robiatul Mustasfa dari kelas G, Prodi Ilmu Politik, tahun 2020, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, akhirnya kita telah sampai di ujung video, bahwa yang mana video-video sebelumnya kita telah membahas banyak hal mengenai kepemimpinan politik, yaitu mulai dari pengertian, fungsi kepemimpinan, signifikasi kepemimpinan, tipe kepemimpinan, baik itu otoriter, delegatif, serta kepemimpinan politik di lembaga eksekutif, dan juga masih banyak yang lainnya seperti kepemimpinan daerah, kepemimpinan politik desa, dan serta yang terakhir itu kaderisasi kepemimpinan politik. Dan yang mana video terakhir ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran kepemimpinan politik, yaitu dengan tema suksesi kepemimpinan politik. Sebelum kita berlanjut untuk membahas materi tentang suksesi kepemimpinan kali ini, ada baiknya kita mengulas sedikit ke belakang tentang pembahasan yang sudah kita jelaskan melalui video-video sebelumnya, agar kita dapat memahami lebih lanjut apa arti dari pemimpinan itu seperti apa, dan bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia dalam memilih seorang pemimpin untuk memimpin bangsanya, dan juga agar kita tahu bagaimana jalan seorang pemimpin itu dalam menjalankan tugasnya. Begitupun dengan aturan-aturan yang berlaku di negara ini, bahwa yang kita tahu, masyarakat Indonesia itu sendiri sebenarnya tidak terlalu mempedulikan yang namanya dunia politik, atau yang biasa atau bisa disebut dengan buta politik. Maksudnya tidak terlalu ingin tahu bahwa sebagian orang bahwa politik itu hanya dapat diterapkan, dijalankan, dan juga dilaksanakan oleh orang-orang yang memang mengerti politik itu sendiri, seperti petinggi-petinggi politik. Pokoknya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Jadi untuk dapat memahami politik yang ada di negeri ini, kita juga harus bisa menggali lebih dalam dan bisa mempelajari lebih banyak hal terkait dengan arti-arti tentang kepemimpinan dan juga perpolitikan. Kita juga harus bisa menerapkan bagaimana sih bagaimana sih taktiknya, maksudnya bagaimana strateginya agar nantinya yang akan menjadi pemimpin bangsa ini itu dapat dihargai oleh rakyatnya. Nah, begitupun kita sebagai warga negaranya dalam memilih seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin dan memimpin bangsa ini, dimana dengan kondisi negeri kita yang sekarang ini sedang mengalami krisis kepemimpinan nasional yang melanda penyelenggaraan negara, organisasi kepemerintahan yang terus memprihatinkan. Adapun kondisi yang sedemikian jika dilihat dari sejarah penyelenggaraannya, negara di era Orde Lama dan Orde Baru tidak lebih baik ketimbang reformasi dari segi kepemimpinannya ya, yang mana masa reformasi itu pemimpinnya itu masih memiliki moral dan etika yang luhur. Hal ini sangat mempengaruhi berkembangnya suatu negara untuk lebih maju dan dapat menyaingi negara bangsa yang lainnya, sehingga kita itu terus disibukkan oleh pembenahan
dan atur strategi dari pembenahan negara agar dapat bersih dari para korupsi dan juga pungli yang menyebabkan biayanya semakin tinggi, dan juga segera dapat disikapi dengan tindakan yang tegas agar masyarakatnya itu lebih patuh dan negara ini berjalan sesuai dengan aturannya. Sekarang ini kita sebagai negara bangsa, masyarakat Indonesia ini mulai kehilangan perilaku utamanya. Antara lain, kini tidak lagi menjadi bangsa yang disiplin, berlandaskan pada kehormatan, perilaku yang santun. Beberapa pakar juga menyatakan bahwa demokrasi ini berjalan secara liar. Berarti demokrasi ini bergerak secara tidak terkendali alias kebablasan, sehingga siapapun cenderung akan mementingkan haknya saja, hak pribadinya saja, dan kemudian dapat melupakan kewajibannya. Seperti kita melihat para anggota DPR yang merasa tersinggung oleh sikap tegasnya KPK yang terus membongkar korupsi dan terus menangkap kader partainya dengan kewenangan KPK atau yang biasa disebut dengan operasi tangkap tangan OTP. Jadi kan dapat kita lihat bahwa dari penjelasan yang tadi sebenarnya demokrasi di Indonesia ini masih belum bergerak sesuai dengan arahannya. Begitupun dengan para pemimpinnya yang masih banyak melakukan korupsi dan banyak yang melakukan korupsinya tanpa ketahuan, sehingga yang mana para anggota DPR ini telah menggunakan kekuasaan desak presiden untuk membekukan kewenangannya KPK. Jadi bisa dijelaskan bahwa kewenangan dari KPK ini belum sepenuhnya berjalan karena dari anggota-anggota DPR tadi yang terus mencoba melakukan cara apapun untuk dapat mencabut kewenangan dari KPK tersebut. Mana seolah-olah jika digambarkan para anggota DPR ini merasa resah karena kewenangan dari KPK itu, yaitu operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan tersebut yang mana sikap tegasnya KPK ini dalam melakukan penyadapan guna memberantas para korupsi yang dilakukan oleh siapapun, mulai dari anggota DPR, bupati, wali kota, ataupun bahkan gubernur sekalipun. Selanjutnya, kita akan membahas ke materi inti kita pada hari ini, yaitu suksesi kepemimpinan politik. Bahwa suksesi kepemimpinan merupakan penting bagi semua institusi agar tidak terjadi matinya sebuah kepemimpinan. Menurut Barbara Kellerman tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul The End of Leadership, yang ditandai telah hilang kepercayaan pengikut akibat dusta di antara mereka dan kehilangan keharapan pengikut kepada pemimpinnya. Wafatnya seorang pemimpin tidak berarti dengan matinya kepemimpinan itu. Demi keberlangsungan sebuah institusi, kepemimpinan itu harus tetap hidup. Tidak hanya itu, sejarah juga mencatat tidak sedikit suksesi kepemimpinan umat ini berlumur darah dan mengorbankan banyak nyawa dalam sekejap. Karena itu, keberlanjutan kepemimpinan itu harus tetap terjaga. Dalam proses suksesi kepemimpinan harus berjalan secara efektif. Memperhatikan suksesi kepemimpinan, maka sistem pemerintahan di banyak negara membolehkan jabatan kepemimpinan untuk 2 periode secara berturut-turut. Setelah itu, baru
bisa berganti pemimpin baru, agar sebagai seorang pemimpin bisa menjaga eksistensi institusi, juga tidak mengklaim institusi yang dipimpinnya itu adalah miliknya, yang bisa saja nantinya diwariskan kepada anak cucunya. Itulah sebabnya menjelang berakhirnya masa Orde Baru, Bapak Amin Rais bersuara lantang membicarakan tema suksesi kepemimpinan nasional, yang pada waktu itu sangat tabu, yang dapat beresiko tinggi, serta mereka yang menggagas dan membicarakannya dianggap mencuri kekuasaan yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini yang ada di Indonesia. Dari hari ke hari, aroma busuk di sekitar suksesi kepemimpinan dalam banyak jabatan politik yang ada, pemerintahan dan juga pelayanan publik lainnya sudah mulai tercium sangat pekat. Sepertinya bau busuk itu semakin menyengat di masa yang akan datang, di mana kita disibukkan kembali dengan adanya suksesi kepala daerah. Carut marut yang terjadi sekitar suksesi kepemimpinan dari dulu hingga sekarang ini akibat dari kekuasaan yang tidak terkendali dan tidak memahami secara benar terkait hakikat dari kekuasaan dan kepemimpinan itu sendiri, sehingga yang nantinya terjadi adalah salah tafsir tentang arti dari kepemimpinan itu sendiri. Di sini dijelaskan juga bahwa pemahaman mereka tentang kepemimpinan ini hanya sebatas suksesi kekuasaan saja. Artinya bagaimana kekuasaan itu masih menjadi milik pribadi dan kelompoknya. Dan praktek kepemimpinan itu diwarnai secara transaksional. Kemudian adapun ahli yang berpendapat yaitu John C. Maxwell dalam bukunya yang berjudul Five Level of Leadership justru mendudukan kekuasaan itu berada di level terendah, di mana orang lain mengikuti pemimpinnya karena keharusan atau jabatan itu. Sementara level kekuasaan tertinggi di mana orang lain dapat mengikuti pemimpinnya karena jati diri dan integritas sang pemimpin untuk bisa melayani pengikutnya. Jadi bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Perhatikan pemimpin saat ini ya, dimana pemimpin saat ini tuh lebih banyak meminta untuk dilayani daripada melayani para masyarakatnya atau the servant leadership. Bahwasanya kepemimpinan sejati itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan jabatan seseorang di dalam suatu organisasi. Bukankah selama ini banyak pemimpin yang buruk yang kehadirannya tidak memberikan manfaat, namun dia mendapatkan jabatan yang tinggi, dan sebaliknya ada pemimpin yang baik namun dia tidak memiliki jabatannya sama sekali. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan suksesi partai politik. Bahwa yang dimaksud dengan partai politik itu sendiri memiliki andil yang besar dalam membangun dan menjaga stabilitas demokrasi. Sebab partai politik ini merupakan salah satu pilar demokrasi yang paling berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi pada suatu negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara tanpa partai politik tidaklah layak disebut sebagai negara demokrasi. Karena partai politik adalah salah satu kelengkapan dari negara demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik,
Tujuan khususnya dibentuk partai politik itu adalah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan juga pemerintahan. Tujuan ini sejatinya berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang memiliki pikiran yang serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Karena sebenarnya dalam negara demokrasi, rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi untuk bisa mengatur negaranya, dan melalui partai politik, rekrutmen terhadap rakyat untuk ditempatkan sebagai penyelenggara negara akan dilaksanakan. Partai politik juga memiliki posisi sebagai status dan juga peranan sebagai role yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi di setiap negara kita. Partai memainkan peran yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Menurut Meriam Budiarjo, 4 fungsi dari partai politik yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan juga pengatur konflik. Bahwa mengingat pentingnya peran dan fungsi politik dalam sistem demokrasi, terlebih dalam sistem demokrasi perwakilan, maka tidak salah jika dikatakan berfungsi dan bekerjanya negara demokrasi sangat bergantung dari partai politiknya. Namun sayangnya, sebagai institusi penyangga demokrasi yang strategis, kelembagaan partai politik di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan. Selain karena sebagian besar terkait dengan kasus-kasus korupsi kepala daerah dan perlakuan tidak terpuji oleh para kader-kadernya di parlemen. Untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, maka kelembagaan partai politik itu harus kuat, solid, dan juga terjalinnya komunikasi yang baik antar pengurus. Jika hal ini tidak terlaksana dengan baik, maka akan menimbulkan perpecahan dalam parpol, dan hal inilah yang harus segera dihindari. Indonesia, kekhawatiran perpecahan partai politik ini sering terjadi. Kuatnya fragmentasi partai politik dan rendahnya tingkat kelembagaan menjadi cikal bakal pecahnya partai politik di Indonesia. Keadaan ini kerap kali terjadi saat partai politik ini sedang melakukan suksesi pergantian kepengurusan. Gejala personalisasi masih jadi penghambat dalam organisasi tersebut, sehingga berakibat pada terbentuknya 2 kepengurusan dalam satu partai politik, atau yang biasa disebut dengan politik adu domba, yang mana masing-masing kepengurusan menganggap kepengurusannya itu paling sah dalam ADART dan peraturan perundang-undangan partai politik. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa sebuah organisasi partai politik tidak terlepas dari mekanisme suksesi kepemimpinan guna keberlanjutan kepengurusan sebuah partai. Melalui suksesi kepemimpinan inilah keberlanjutan sebuah partai politik sebagai penentu stabilitas demokrasi dapat diberlangsungkan. Namun yang terjadi, tidak jarang partai politik yang sedang melakukan suksesi kepemimpinan malah mengalami perpecahan sehingga menyebabkan dualisme kepemimpinan. Hal inilah yang dialami oleh Partai Golkar dan juga Partai Pembangunan Persatuan. Yang mana kali ini kita akan mengambil contoh suksesi kepemimpinan yaitu di dalam Partai Golkar. Suksesi kepemimpinan dalam partai politik itu layaknya seperti organisasi pada umumnya, yang pengaturan dan mekanismenya itu ditentukan dalam suatu anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga ART. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22 Undang-Undang tentang partai politik yang menyatakan bahwa kepengurusan partai politik
pada tiap tingkatan dipilih secara demokrasi melalui musyawarah AD/ART. Dapat disimpulkan bahwa suksesi kepemimpinan dalam AD atau anggaran dasar Partai Golkar suksesi kepemimpinan dapat dilakukan melalui 2 pintu, yaitu musyawarah nasional atau muktamar yang dilakukan selama 5 tahun, atau muktamar luar biasa, itu musyawarah luar biasa yang dilakukan dengan kondisi darurat dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan melalui AD/ART sesuai dengan masing-masing partainya. Syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi pengurus Partai Golkar secara umum diatur dalam pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 ART Partai Golkar. Yang pertama itu pernah menjadi Partai Golkar tingkat pusat dan atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi, dan pernah menjadi pusat organisasi pendiri dan didirikan selama 1 periode penuh, serta didukung oleh minimal 30% pemegang hak suara. Yang kedua, aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar selama 5 tahun dan tidak pernah menjadi anggota politik lainnya. Dan yang ketiga, pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan dasar kader. Yang keempat, memiliki dedikasi, disiplin, loyalitas, dan juga tidak dicerap. Yang kelima, memiliki kapabilitas dan juga akseptabilitas. Yang keenam, tidak pernah terlibat dalam G30 SPKI. Dan yang terakhir, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara efektif dalam Partai Golkar. Secara umum, pengaturan tentang persyaratan dan mekanisme suksesi kepemimpinan dalam Partai Golkar sudah memenuhi aspek kepastian hukum. Perpecahan atau konflik internal yang dialami oleh partai politik ini lebih disebabkan oleh tidak dipatuhinya peraturan-peraturan AD/ART dari masing-masing parpol tersebut. Kemudian terjadinya pemecatan secara arogan oleh ketua parpol oleh kader-kader yang berseberangan pandangan politik dengan dirinya tanpa melalui prosedur yang demokratis. Kita akan menutup ke pembahasan terakhir, yaitu dalam mencari pemimpin yang sesuai dengan kandidat bangsa Indonesia ataupun yang bisa menjalankan tugas amanah serta bisa bertanggung jawab untuk rakyatnya, yaitu kader partai harus mengikuti peraturan dari AD/ART yang sudah menjadi pedoman dasar dalam organisasi, dan juga memberikan sanksi yang tegas jika kader tersebut tidak mematuhi peraturan dari KDART tersebut. Serta perlu adanya kedewasaan elit partai politik untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengelola partai politik, sehingga keputusan apapun yang ingin dijalankan dapat diperhatikan dapat memperhatikan aturan main yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan negara maupun peraturan internal dari AD/ART partai tersebut. Sementara di pihak pemerintahan atau Kemenkumham hendaknya tidak mengeluarkan surat SK penetapan kepengurusan yang sah terhadap partai politik yang masih mengalami konflik internal sebelum perpecahan partai politik itu selesai, baik melalui musyawarah internal partai maupun dengan hasil keputusan pengadilan yang kuat. Nah, demikianlah pembahasan tentang suksesi kepemimpinan politik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.